sekalian, untuk leadership sebenarnya eh, leadership kan bisa muncul, bisa ada itu dalam setiap pribadi kita masing-masing yang Bapak Ibu ya. Jadi dari personal individu, kemudian akan berangkat ke keluarga, kemudian akan naik lagi ke tempat pekerjaan kita, ke lingkungan tempat tinggal, kemudian dan seterusnya. Itu hal-hal yang membutuhkan leadership Bapak Ibu. Kenapa leadership itu dibutuhkan? Karena leadership ini bisa memberikan kita guidance, arah. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalkan dalam kita individu, kita mau bekerja apa, kita mau menjadi apa, kita mau menggambarkan diri kita 5 tahun ke depan itu kita ada di posisi seperti apa. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara jabatan, mungkin secara kesejahteraan, tingkat kesejahteraan keluarga, kemudian anak mau sekolah di mana, kemudian jika ada suami atau istri akan memiliki target-target seperti apa, tujuan-tujuan seperti apa. Nah, kalau kita nggak punya leadership, pasti kita kesulitan untuk mencapai goal-goal yang telah kita tetapkan itu, Bapak Ibu. Nah, leadership itu dalam kenyataannya tidak perlu menjadi sempurna, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada namanya pemimpin yang sempurna, Bapak Ibu. Secara objektif di mata orang lain ataupun di mata diri kita sendiri, namanya kepemimpinan pasti akan ada cacatnya. Jadi tidak mungkin ada yang sempurna semua ya. Seperti kita memandang pasangan atau kita dipandang oleh pasangan, kita memandang anak ataupun kita dipandang oleh anak. Begitupun kita memandang rekan kerja, atasan, bawahan, demikian juga sebaliknya dari kacamata mereka memandang kita. Pasti akan selalu ada cacatnya. Nah, di sini saya membuat 10 poin Bapak Ibu ya yang perlu kita pikirkan atau perlu kita tuliskan untuk bisa mencapai goal-goal individu ataupun organisasi Bapak Ibu. Nah, 10 item ini yang sudah di layar, kita bisa lihat yang pertama adalah visioner. Jadi kemampuan seseorang untuk memberikan gambaran kepada diri sendiri ataupun kepada organisasi ataupun kepada perusahaan ataupun kepada rekan kerja. Ayo kita mau kemana arah kita? Dalam visi ini akan diturunkan lagi menjadi goals ya Bapak Ibu ya. Goals biasanya kalau di perusahaan itu kan per tahun. Dalam 1 tahun ini kita mau mencapai pertumbuhan atau growth seberapa besar, seberapa banyak gitu. Nah, idealnya visi ini ditetapkan bersama, namun si leader ini yang akan mengarahkan. Ayo bagaimana kita mencapai visi, kita harus punya misi dan kita punya goal yang terukur Bapak Ibu. Jadi kalau bukan terukur itu namanya bukan goal, bukan misi, bukan visi. Kita harus punya ukuran untuk mencapai hal-hal yang ditetapkan tersebut. Misalkan tahun ini saya punya goal mendapatkan omset berapa juta gitu atau berapa miliar. Nah, kita punya itu dan harus ditulis, harus dicatat, disepakati bersama dan dicatat. Kemudian yang kedua adalah social skill. Mau tidak mau seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi Bapak Ibu dengan rekan kerja, dengan tim, dengan lingkungan, dengan klien. Nah, itu wajib kita memiliki social skill. Tapi berita baiknya social skill ini bisa dilatih Bapak Ibu. Tidak apa? Banyak orang yang awalnya dia introvert, awalnya dia sulit sekali untuk berkomunikasi, namun berjalan dengan waktu dia memiliki
kesempatan, dia terus mencoba berlatih sehingga bisa berbicara. Contohnya saya, Bapak Ibu ya, saya awalnya adalah introvert, saya tidak banyak tidak suka sekali berbicara, namun keadaan dan situasi dan kondisi yang mewajibkan saya untuk harus mampu berkomunikasi dengan ya dari keluarga, kemudian di perjalanan kita usaha, kita harus bisa komunikasi dengan sesama pemegang saham, kemudian dengan komisaris direksi ataupun dengan karyawan, kita wajib untuk berinteraksi secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah team building. Nah, team building ini merupakan sesuatu yang kalau saya lihat itu seni, Bapak Ibu ya. Jadi team building ini bagaimana kita bisa merekrut karyawan, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk bagaimana sama-sama membangun rumah yang kita impikan bersama. Rumah atau perusahaan atau kalau dengan pasangan ya keluarga, bagaimana kita mengarahkan tim kita untuk sama-sama mencapai apa yang kita canangkan tadi, goals ataupun misi ataupun visi. Nah, seninya adalah kadang-kadang kita nyaman dengan orang-orang tertentu, dengan pribadi tertentu. Namun, kita harus sadar bahwa yang nyaman untuk kita belum tentu baik untuk organisasi, perusahaan, ataupun tim. Jadi yang harus kita pikirkan adalah kita perlu hire orang-orang yang profesional di bidangnya dengan tidak ada tendensi judgment, tidak ada tendensi orang ini sepertinya cocok dengan saya. Nah, kalau saya pribadi akan mengesampingkan faktor emosi, akan mengesampingkan faktor penilaian subjektif. Saya akan mendahulukan kalau dia memang expert pada bidangnya dan mampu diarahkan, cukup bagi saya. Tapi detail-detail kecil yang mungkin kebiasaannya kok menurut saya ini nggak baik, itu saya akan nomor sekiankan gitu. Karena expert dan expertise itu menurut saya sesuatu yang penting Bapak Ibu dalam membangun tim. Dan ketika kita memiliki karyawan atau memiliki rekrutmen atau memiliki partner yang expert, itu menjadi nilai plus dengan tetap panduannya adalah visi dan misi dan goal perusahaan itu. Selama mereka bisa patuh terhadap itu, boleh kita pertimbangkan untuk mengesampingkan hal-hal yang tidak kita suka yang lainnya. Kemudian konflik manajemen. Untuk personal skill ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga ada ketidaksepahaman, dalam perusahaan akan ada beda pandang antara tim sales dengan tim finance, dengan tim marketing, dengan tim GCG, dengan tim hukum. Itu pasti akan ada sedikit perbedaan pandangan karena masing-masing punya POV, punya sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harus kita maklumi karena mereka memang bekerja dari sudut pandang mereka untuk menjaga perusahaan. Yang penting adalah perusahaan atau organisasi lagi-lagi, bukan sekedar ego masing-masing departemen. Nah, si leader ini harus bisa melihat bagaimana memetakan antara satu departemen atau organisasi dengan goal perusahaan atau organisasi secara global. Jadi kita harus bisa memetakan ego departemen dan kepentingan perusahaan. Kemudian ada kalanya leader itu harus mengambil keputusan yang tidak
tidak dimengerti oleh banyak individu. Nah, leader harus bisa juga menjelaskan bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apa. Jangan karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal. Kita harus memiliki kemampuan. Kita harus meyakinkan mereka bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah bagus untuk masa depan, Bapak Ibu. Selayaknya juga lagi-lagi dengan anak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak memiliki keinginan-keinginan yang tidak sepaham sama orang tua. Nah, di situ kita harus jelaskan bahwa kita punya pengalaman hidup, kita punya pertimbangan apa, sehingga kita menyarankan anak mengambil keputusan yang kita mau. Namun juga kita harus mendengarkan, oh si anak ternyata punya POV tersendiri, punya sudut pandang tersendiri yang dia inginkan. Nah, di situ akan ada proses diskusi, akan ada proses saling pengertian sehingga bisa dicapai jalan tengah antara apa yang kita mau dan anak yang kita mau, apa yang direksi mau dan apa yang komisaris lihat, apa yang diinginkan oleh pemegang saham dan apa yang diinginkan oleh karyawan. Kita harus cari titik seimbangnya. Kemudian problem solving. Problem solving ya Bapak Ibu ya, kita perlu bicara tentang hal-hal teknis. Ketika ada karyawan kita, ada rekan kita yang kesulitan tentang satu hal, kita nggak bisa bicara normatif. Oh ya, kamu harus bisa menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya karena memang tugas kamu itu ya. Ya, mereka kadang-kadang akan tersesat juga ya Bapak Ibu ya. Kita perlu turun ke sampai hal-hal teknis, apa yang menyebabkan mereka kesulitan, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan. Ketika kita tidak bisa langsung memberikan solusi, kita akan adakan rapat tentu saja. Bagaimana dari sudut pandang yang lain melihat masalah ini. Ketika itu tidak bisa juga, kita akan bisa meminta konsultan ataupun expertise yang lain supaya masalah yang ada itu benar-benar terselesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah yang ada mengambang dan karyawan ataupun rekan kerja ataupun keluarga tidak ada solusi. Nah, ketika ada masalah, kadang-kadang seorang bos itu akan marah-marah tanpa memberikan solusi. Sama ketika anak juga mengalami kesulitan di sekolah, Pak, buku saya hilang, Ma, buku saya hilang gitu. Kamu kenapa buku bisa dihilangkan gitu? Oke, kita bisa kasih dia pengertian dengan dua cara. Yang pertama, kita nasihati, namun yang kedua kita harus berikan solusi. Kalau buku kamu hilang, oke, kita fotokopi dulu yuk. Tugasnya apa, kita fotokopi sehingga ada solusi. Begitupun juga dengan di organisasi, perusahaan ataupun organisasi, kita ada kalanya memberikan nasihat, namun kita juga harus memberikan solusi di saat yang sama. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, decision making. Decision making ini perihal mengambil keputusan-keputusan yang benar, Bapak Ibu. Kenapa disebut benar? Karena kadang-kadang hal yang benar itu belum tentu baik di mata orang lain. Namun, seorang pemimpin harus meyakini apa yang diputuskan oleh dia adalah sesuatu yang benar. Benar untuk perusahaan ataupun organisasi ataupun untuk keluarga. Nah, itu juga seni Bapak Ibu, decision making ini. Decision making mengambil keputusan yang bukan semata-mata intuitif, namun bisa dipertanggungjawabkan secara hitung-hitungan kalau di perusahaan. Kenapa diambil keputusan A? Ya karena ada backgroundnya, ada yang melatar belakangi si pemimpin itu mengambil keputusan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah effective communication. Nah, effective communication ini
lebih kepada bagaimana menggerakkan orang lain, bagaimana menggerakkan tim untuk mencapai tujuan yang sama-sama disepakati dalam sebuah organisasi. Nah, kadang-kadang pemimpin udah bicara, oke, yang kita tuju adalah ini. Jadi kalian semua harus bisa berpikir kreatif bagaimana mencapai ini. Nah, kadang-kadang itu nggak cukup, seringkali tidak cukup. Jadi kita harus lebih membreakdown dan mengukur tindakan-tindakan dari pemain-pemain dalam organisasi itu. Nah, bagaimana menggerakkan mereka itu tentu ada ininya, ada caranya bagaimana kita mengerti karyawan ataupun rekan-rekan yang kita pimpin itu, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa kadang-kadang ada pemimpin atau bos yang memaksakan, ayo kita harus kerja seperti ini. Kalau kamu nggak bisa, pecat, ganti orang gitu. Nah, leader seninya adalah kalau menurut saya dan bacaan-bacaan yang saya sudah selesaikan, itu adalah bagaimana kita mengerti karyawan-karyawan, bagaimana kita mengerti rekan-rekan kerja, dan bagaimana menggerakkan dan memotivasi mereka untuk mencapai ketujuan yang kita telah tetapkan. Nah, untuk itu kita harus banyak mendengar sebenarnya. Bagaimana mendengar dari A, dari B, dari tim A, dari tim B, kemudian bagaimana kita melihatnya secara level teknis maupun level kebijakan perusahaan. Berikutnya nomor 8 adalah coaching skill. Lagi-lagi ini satu poin yang sangat krusial juga, Bapak Ibu ya. Coaching ini dalam artian kita harus bisa mendeliver baik hal-hal teknis maupun hal-hal yang bersifat kebijakan perusahaan kepada satu organisasi. Nah, kita harus bisa memberikan guidelines, memberikan ilmu kepada mereka-mereka yang ada di bawah kita. Bagaimana mengcoach produksi, bagaimana mengcoach sales, bagaimana mengcoach handling customer service, bagaimana mengcoach proses logistik yang baik dan segala-galanya. Jadi coaching ini bisa rekap dalam sebuah SOP perusahaan, kemudian dalam aturan tiap-tiap departemen atau tiap-tiap bagian. Kemudian nomor 9 adalah analytical thinking. Ini kemampuan seorang leader untuk menangkap, mencatat, kemudian merumuskan angka-angka statistik, angka-angka penjualan, angka-angka penjualan perusahaan maupun penjualan kompetitor, ataupun penjualan secara nasional. Kalau ekspor kita lihat angka produksi kita, angka ekspor kita maupun angka kompetitor kita, kemudian kita lihat presentasenya Bapak Ibu. Kalau dulu saya sempat pernah bekerja di perusahaan kakao, saat ekspor itu kita bisa lihat angka ekspor maupun value kita maupun kompetitor kepada negara tujuan. Nah, itu bisa ini ya Bapak Ibu ya, kita harus memiliki kemampuan intelijen juga tuh, karena mau nggak mau kita bicara tentang kompetisi kalau untuk analisa data dan angka ini dan fakta. Kemudian yang terakhir adalah achievement orientation. Jadi harus ada, kalau kita usaha harus punya target ya Bapak Ibu ya, harus punya semangat untuk mencapai target. Orang sales biasanya kita kasih target, kemudian orang HR juga kita kasih target, kemudian orang
GCG juga kita perlu kasih target, semua bagian kita perlu kasih target dan kita perlu KPI untuk itu. Nah, untuk achieve tentu akan ada semangat jika terdapat reward. Nah, ketika tidak achieve ataupun jauh dari target, itu kita harus berlakukan juga punishment. Jadi ada reward dan punishment. Nah, kalau di perusahaan yang bersifat profit dan non profit tentu akan beda ya Bapak Ibu ya. Kayak di masyarakat kakao itu kita non profit. Jadi targetnya beda dengan kita bicara di perusahaan yang bersifat profit. Kemudian next slide-nya Kak Leon, Mbak Komang. Nah, creative leadership. Nah, Bapak Ibu tentu sekarang banyak melihat perusahaan banyak sekali yang bertumbuh dengan cepat dan besar. Kalau zaman dulu orang lihat perusahaan besar kayak apa? Mungkin Unilever, Nestle, kemudian Coca-Cola, mereka Toyota, Honda, mereka perusahaan-perusahaan ini bisa tumbuh besar, namun memerlukan waktu, Bapak Ibu. Nah, sekarang zamannya anak-anak muda yang bisa bertumbuh besar dan cepat, Bapak Ibu. Nah, makanya dikenal sebagai disrupt ekonomi, disrupt bisnis. Di situ juga kita mengenal creative leadership, Bapak Ibu sekalian. Jadi creative leadership ini kemampuan untuk menciptakan, mewujudkan solusi kreatif terhadap situasi atau permasalahan yang kompleks dan berubah-ubah. Ketika masalah datang, maka kepemimpinan yang kreatif akan memiliki solusi yang kreatif juga Bapak Ibu. Ketika ada masalah A, maka dia akan berpikir bagaimana caranya bukan hanya mengatasi masalah, tapi seperti Pegadaian punya tagline, mengatasi masalah tanpa masalah Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah yang lain. Kadang-kadang memang tidak dapat dihindari, tapi harus harus benar-benar kita yang kita tuju adalah memberikan solusi tanpa menimbulkan masalah yang lain. Nah, kalau dalam perusahaan tentu kadang-kadang tidak mudahnya adalah perusahaan harus menjaga bagaimana langkahnya supaya tidak menyalahi peraturan, namun harus tetap fleksibel. Seringkali keputusan direksi ataupun pengurus perusahaan mengabaikan peraturan supaya mencapai sesuatu yang instan. Nah, itu banyak ya, banyak sekali kita lihat pelaku-pelaku bisnis yang kecil, menengah, kemudian ataupun yang besar, yang raksasa, kok kelihatannya mereka tidak sesuai dengan peraturan gitu. Baik perusahaan perkebunan seperti yang saya geluti, ataupun perusahaan pertambangan, ataupun perusahaan ekonomi kreatif. Nah, Bapak Ibu, kalau lagi-lagi saya perlu sampaikan bahwa aturan itu harus kita pegang teguh, jangan sampai kita langgar, apalagi yang sifatnya memiliki konsekuensi hukum. Nah, kalau saya sebelum bicara hukum, saya akan bicara etika dulu ke teman-teman ataupun ke karyawan. Etika itu menurut saya kadang-kadang segala-galanya. Tapi lagi-lagi ini style pemimpin masing-masing beda-beda ya. Termasuk juga di lingkungan terkecil kita, keluarga ataupun individu, itu akan bisa berbeda-beda. Tapi kalau hemat saya, etika dan hukum itu berjalan beriringan. Sesuatu yang menimbulkan kerusakan lingkungan misalkan, itu ya harusnya tidak kita lakukan tanpa perlu melihat lagi, oh hukumnya seperti ini. Tapi kalau memang merusak lingkungan ya jangan dilakukan. Kemudian mengamati pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, ada
Traveloka, kemudian startup-startup yang lain, Gojek, Tokopedia, kemudian di tingkat global kita bisa melihat Facebook, orang-orang yang hebat seperti Elon Musk yang memiliki kemampuan berpikir secara kreatif dan fleksibel. Nah, untuk gen milenial, generasi Z itu mereka berpikir kadang-kadang di luar kotak atau out of the box istilahnya. Bagaimana mereka bisa menciptakan solusi yang tidak terfikirkan oleh kita atau saya yang generasi tua. Nah, kemampuan itu yang dari ini ya, dari kacamata perusahaan sangat bagus Bapak Ibu. Jadi ada nilai lebih ketika perusahaan memiliki langkah fleksibel dan memiliki kemampuan berpikir kreatif. Termasuk kalau di kakao Bapak Ibu itu saat ini berkembang banyak artisan-artisan coklat. Jadi tidak lagi kita bicara ekspor bahan mentah, namun artisan-artisan kita di tingkat lokal maupun internasional sudah dapat berbicara banyak. Masih ada waktu dan masih ada ruang untuk berkembang, namun saya lihat grow-nya sangat baik untuk di creative entrepreneurship ataupun kreatif ekonomi ya Bapak Ibu ya. Jadi kreativitas yang diutamakan kalau dalam creative leadership ini. Tidak lagi kita nilai-nilai zaman dulu yang kaku, kemudian yang harus begini, harus begitu. Namun yang sekarang bisa anak-anak muda berikan itu adalah solusi instan, tepat, dan memang menghemat waktu Bapak Ibu. Kita harus berikan tempat dan ruang sebesar-besarnya kepada generasi muda kita, bagaimana mereka memecahkan masalah. Nah, ini kita bisa tes, kita bisa berikan tantangan dalam keseharian kita, dan kita bisa belajar banyak juga dari mereka, termasuk dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sangat menarik kalau menurut saya creative leadership ini. Dalam 1001 masalah, maka akan ada 1001 solusi. Slide berikutnya, Kak. Nah, ciri-ciri creative leadership itu bisa disingkat dengan RIGHT Bapak Ibu. Jadi ready to change, integrity, growth oriented, high level of energy, dan teachable. Yang pertama ready to change. Dalam kepemimpinan yang kreatif, maka si pemimpin harus siap berubah. Dirinya sendiri harus siap mendengar, harus siap menganalisa, dan harus siap untuk berubah. Ketika keputusan yang diambil tidak benar, dia harus lekas-lekas berubah bagaimana membenarkan posisinya. Kemudian integrity ya akan berhubungan dengan yang tadi, kalau saya pribadi dengan etika dan hukum yang tidak boleh dilanggar. Kemudian bagaimana si pemimpin ini setia terhadap perusahaan. Kadang-kadang pemimpin dalam level operator ataupun pengurus perusahaan, mereka berlaku juga sebagai profesional yang perlu dibayar. Nah, itu integritas pemimpin terhadap organisasi yang dipimpin perlu juga. Kemudian growth oriented, lagi-lagi bicara tentang target. Kita harus punya target untuk dicapai, kita harus punya target untuk dimenangkan. Nah, ini yang high level of energy, kepemimpinan yang terus-terusan tanpa lelah, full energinya Bapak Ibu. Jadi anak muda masih memiliki ini, dan kita harus baik muda maupun tua, kita harus siap untuk selalu full energi, harus selalu siap ringan langkahnya, dan memiliki passion terhadap apa yang kita pimpin. Nah, saya ada sering mengikuti perjalanan Elon Musk, pengusaha terkaya di bumi ya.
Dia barusan ini mengambil Twitter, Bapak Ibu. Di Twitter 44 miliar US dollar dia beli. Nah, apa yang dilakukan memang ada plus minus, ada kacamata yang salah menurut orang dan ada kacamata yang benar yang saya lihat. Jadi plusnya itu Elon Musk akan sedia bergadang setengah malam, 1 hari, 2 hari nggak tidur dengan orang-orang produksi untuk menciptakan kebijakan yang mereka mau capai, yang si pemegang saham mau tuju. Dia akan rela begadang bersama tim, tidur di kantor. Nah, kemampuan ini juga jarang Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sebagai pengusaha kecil berpikir, kita udah punya karyawan yang bekerja, kita harusnya memiliki waktu yang lebih begitu. Nah, ternyata tidak. Untuk orang-orang seperti Elon Musk, dia tidak berpikir dia bisa membeli orang dengan uang. Tidak. Mereka berpikir teknis. Untuk mendrive orang, dia harus memberikan contoh, example. Jadi kalau kita mengenal di depan memberikan contoh gitu ya. Jadi sebagai pemimpin kita harus mampu memberikan contoh kepada karyawan untuk bagaimana bekerja dengan passion. Nah, yang terakhir adalah teachable. Teachable ini kita harus banyak belajar, Bapak Ibu. Kita harus banyak memberikan kesempatan baik kepribadian kita maupun kemampuan kita berpikir untuk lebih lagi. Jadi kondisi situasi itu bergerak dengan cepat, dengan luar biasa cepat. Kita harus mampu mengizinkan diri kita untuk berkembang juga Bapak Ibu, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dari sisi peraturan negara atau peraturan spesifik tentang industri yang kita jalani. Nah, kalau kita bisa memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, maka insya Allah Bapak Ibu kita semua ada di jalur yang benar untuk menjadi seorang pemimpin yang benar, Bapak Ibu. Slide berikutnya, Kak Leo. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi waktu yang diberikan Mbak Komang nggak terlalu banyak. Saya bicara mungkin agak sedikit over. Jadi yang terakhir yang perlu saya ingatkan adalah tentang mindset. Jadi mindset ini yang akan memberikan kekuatan bagi seorang pemimpin untuk terus berada di jalur yang benar. Tanpa mindset kita akan kalah oleh pergumulan, tanpa mindset kita akan kalah oleh situasi, dan tanpa mindset kita akan kalah oleh kompetitor maupun diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Sekian dari saya. Mbak Komang. Baik, terima kasih banyak Bapak Danu atas materi yang sangat luar biasa tentunya Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga apa yang telah di-sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang sekiranya ada pertanyaan, saya persilakan buat raise hand, meng-on count audionya, atau menulisnya di room chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Danu, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya ada satu pertanyaan nih Pak Danu yang berhubungan dengan topik tadi. Bagaimana pendapat dan juga pandangan dari Pak Danu sendiri terhadap pemimpin yang suka membawa masalahnya pribadi, bukan masalahnya sih Pak, tapi lebih ke emosi dirinya kepada organisasi itu sendiri. Semisal di rumahnya mungkin habis berantem sama suaminya atau gimana, terus tiba-tiba itu jadi kita kena dalam organisasi itu gitu. Tiba-tiba kok marah-marah dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan dan pendapat dari Pak Danu terhadap pemimpin yang seperti itu, Pak? Ya, Mbak, memang manusiawi ya. Kadang-kadang kita punya masalah di rumah. Pada saat kita ke kantor, terpikir itu masalah karena belum selesai, kemudian berdampak kepada
emosi kita. Nah, lagi-lagi di awal tadi saya sempat bilang tentang mengesampingkan emosi dan mengedepankan kepentingan perusahaan, Mbak. Memang secara manusia kita akan selalu ada hal-hal yang kita pikirkan. Kalau kita nggak berpikir lagi ya selesai ya. Nah, kemampuan pemimpin yang diperlukan kali ini adalah dulu saya pernah gagal ya Bapak Ibu ya. Terus terang waktu saya muda, saya pernah berusaha sama-sama kawan, saya pernah gagal juga memimpin. Dulu saya direktur utama untuk beberapa perusahaan. Dan saya gagal karena dulu masih muda, kebanyakan gas, tidak ada rem, dan tidak ingat yang di atas, tidak ingat Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi salah, kepleset dan bangkrut usahanya dulu, pernah beberapa kali, nggak hanya sekali. Nah, kemudian ada kalanya juga saya berhasil mengembangkan perusahaan sehingga bisa menghidupi lumayan banyak orang, nggak terlalu banyak untuk ukuran Bapak Ibu mungkin ya, karena karyawan saya bicara kisaran 10-50 karyawan. Nah, dari satu kegagalan saya dulu belajar tuh Mbak Komang, karena dulu emosi itu menjadikan saya dan rekan-rekan pemilik perusahaan itu saling konflik. Dulu masalahnya bukan di rumah, tapi masalahnya ego pribadi kita anak muda mau memimpin. Sedangkan teman saya juga punya ego pribadi untuk mau memimpin. Nah, berkembangnya berjalannya waktu 20 tahun kemudian, sekarang 30 tahun kemudian, saya bisa melihat bahwa bisa merefleksikan, oh ternyata memimpin itu bukan melulu tentang kita bicara dan orang mendengarkan kita. Tapi memimpin lebih kepada kita bagaimana berkontribusi atau melayani organisasi yang kita pimpin. Misalkan dari kacamata perusahaan, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk menjaga alur SOP perusahaan supaya baik sampai ending dan siklusnya tetap terjaga. Nah, kemudian bagaimana saya mengatur emosi saya di rumah ada masalah, pasti akan selalu ada masalah. Anak misalkan mau sekolah di tempat mana kita nggak setuju, kemudian kita pikir banyak terbawa ke kantor, ya. Namun kita harus benar-benar bisa mengklasterkan masalah di rumah, mengklasterkan ego kita sebagai pribadi, mengklasterkan masalah-masalah ini pada tempatnya. Jadi ketika ada masalah Mbak Komang yang belum selesai kan, yang belum terselesaikan, kita klasterkan Mbak Komang. Kita endapkan dulu dan kita jangan sentuh ketika kita sudah bertugas di luar hal itu. Di kantor kita nggak boleh lagi, oke ini belum selesai, kita klasterkan dulu. Kita kelompokkan, kita catat Mbak Komang. Harus dicatat Mbak Komang, hal-hal pending yang belum selesai, catat dan didiamkan dulu sampai kita bisa fokus kepada hal di rumah. Kalau kita emosi terhadap sesuatu, kita catat apa ininya, apa yang bikin kita emosi dan apa solusinya. Dan nggak boleh lagi kita campur adukan semua itu Mbak Komang. Semua emosi kita bawa, kita lampiaskan ke kantor maupun di kantor kita tumpahkan ke rumah, waduh berantakan itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengklasterkan Mbak Komang, gitu Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Danu, sangat membantu ya tentunya dan sangat menjawab. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sekiranya ada pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand on audio atau menulisnya dulu di room chat. Mungkin di sini saya ingin mengundang Bapak David. Halo, selamat pagi Bapak David. Halo Bapak David. Baik, di sini sudah ada raise hand dari Bapak Edi Sapwanto. Halo, selamat pagi Bapak Edi. Untuk operator bisa dibantu dulu buat unmute Bapak Edi.
Udah bisa bunyi, Mbak. Mbak. Baik, sudah bisa bunyi Bapak Edi. Oh iya, mohon maaf ini tadi acaranya ini banget nih Pak, bagus banget, cuma terlambat datangnya. Nih kostimnya juga lagi di kebon, pulang kok ngelihat HP, subhanallah ada acara Zoom meeting nih, keren banget. Masih kebagian, alhamdulillah, kebagian di ujung juga nggak apa-apa lah. Masih sempat untuk tanya jawab ya Pak, minta maaf dikit. Ini nih Pak, yang memang perlu benar teknisnya nih, seperti apa sebetulnya. Yang bahasan kita yang terakhir yang disampaikan Mbak Komang tadi, kadang sulit sekali kita dalam kondisi yang perasaan kita kurang nyaman lah. Masih ada hal-hal yang terkait dengan urusan kita pribadi, baik dengan anak, orang tua, ataupun istri. Kadang kita harus tampil meladeni orang rame. Seperti Bapak lah, pagi hari ini mungkin misalnya tadi pagi ada masalah apa, tapi sudah ada terjadwal hal-hal yang harus kita tanggung jawabkan, kita laksanakan. Jadi yang lebih mendasar itu harus seperti apa kita Pak? Menyikapi itu, teknisnya seperti apa? Agar kita bisa tetap survive, gitu, tetap bisa menyampaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja mungkin Pak Danu. Terima kasih. Makasih Mbak Komang atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Edi. Bisa langsung ditanggapi Pak Danu. Siap Pak Edi, semangatnya luar biasa Pak Edi, mantap. Jadi, Terima yang kasih. utama memang semangat. Kalau kita nggak semangat, kita mau apa-apa susah. Kita mau apa-apa nggak semangat, mau bangun tidur pun nggak enak gitu ya. Bahkan nggak bisa bangun tidur. Lebih baik di rumah aja lah, santai-santai hari ini. Tanpa semangat kita nggak produktif. Tanpa semangat kita susah menghasilkan cuan. Tanpa semangat kita susah mengontrol apa yang sudah kita targetkan. Dan di rumah itu kita harus benar-benar bijaksana. Maksudnya bagaimana bijaksana? Sebagaimana yang kita tahu bahwa dulu ada seorang pemimpin namanya Sulaiman. Sulaiman ini seorang raja yang sangat bijaksana. Jadi dia mengatur kerajaannya, mengatur rumah tangganya yang orang lihat mustahil untuk dilakukan. Ketika ada tamu negara, maka semua prajurit itu akan bersifat sangat ramah, sangat kompak, sangat rapi untuk menyambut tamu negara. Jadi si tamu ini heran, loh bagaimana kok bisa kerajaan ini sangat indah, rapi, luar biasa, kompak gitu. Orang sampai berbicara kebijaksanaan Sulaiman ini mengalahkan banyak raja-raja yang lain. Nah, kita memang tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Lagi-lagi tadi saya sampaikan di depan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu menjadi sempurna, tapi kita perlu memiliki hikmat atau memiliki kebijaksanaan. Bagaimana mengatur emosi, bagaimana mengatur permasalahan, bagaimana mengatur pikiran. Mengatur pikiran juga perlu diatur ternyata Bapak Ibu. Jadi supaya masalah tidak campur aduk, kita harus klasterkan tadi itu Pak Edi, harus bagaimana permasalahan di rumah kalau belum selesai, kalau bisa selesai cepat akan bagus, tapi kalau belum selesai dicatat. Jadi kalau saya orangnya pelupa, jadi saya suka mencatat. Jadi misalkan tagihan deh Pak Edi, bicara tagihan bulanan ya, token listrik, bayaran sekolah anak, kita bicara biaya asuransi, BPJS. Nah itu akan ada checklistnya kalau saya Pak Edi, semua checklist. Baik saya ataupun istri saya lakukan itu. Kita kalau udah dibayar, checklist. Ketika ada satu hal yang belum selesai, misalkan anak saya punya masalah di sekolah, nilainya turun. Nah itu kita tulis apa yang jadi masalah dan solusi kita bagaimana. Ketika itu belum kelar ya nggak apa-apa, kita tetap ada di buku di bagian yang belum di checklist, namun kita tidak angkat dulu, kita tetap kotakan masalah itu sampai nanti pada saatnya. Ketika kita belum punya waktu yang tepat, kita akan tetap tulis masalah itu di buku.
dan kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang lain, bisa mengerjakan kegiatan kita di kantor tanpa kita stres untuk masalah yang belum selesai itu. Jadi mengklasterkan, kemudian mengkotak-kotakkan masalah di tempatnya tanpa mencampur adukan, lagi-lagi itu perlu latihan, sama seperti para menteri kita, para pemimpin negara kita yang masalah A, B, C sampai Z, sampai AA sampai ZZ itu pasti ada ya, tapi harus berpikir pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya, Pak Edi. Jadi bisa kita tetap menyelesaikan pekerjaan kita tanpa terganggu. Nah, lagi-lagi kita harus bicara tentang disiplin ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita kalau perasaan kayaknya kok males banget ngerjain ini ya. Tapi saya terus terang diminta Mbak Komang, ayo Pak Danu sediakan waktu. Minggu lalu saya nggak bisa, Mbak Komang, mohon maaf. Dari Senin sampai Minggu sudah ada agenda, ya terpaksa diundur minggu ini. Tetap ketika saya sudah sepakat sama Mbak Komang, Pak Danu Selasa jam 10 sampai jam 11 ya, siap Mbak Komang. Selasa jam 10 saya catat, jadi apapun yang terjadi saya akan upayakan saya tetap on time untuk sharing, untuk bicara tentang tema yang diberikan oleh Mbak Komang. Jadi disiplin memang melebihi emosi, itu wajib hukumnya kalau untuk seorang pemimpin pribadi maupun organisasi. Demikian Pak Edi, semoga bisa sharing dengan Pak Edi lagi ke depan ini. Baik, terima kasih Pak Danu. Pak Edi semoga bisa menjawab tadi pernyataan dari Pak Danu ya. Dan di room chat sudah ada 2 pertanyaan. Pak Danu izin saya bacakan. Ini dari Ibu Sari Dewi. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatur emosi yang baik. Bagaimana cara mengatur emosi yang baik adalah efek untuk kesehatan jika emosi terlalu tinggi. Makasih. Bisa langsung ditanggapi Pak Danu. Oh iya benar, emosi tuh kadang-kadang, benar-benar ya. Emosi ini cara mengatasi emosi sampai sekarang juga saya masih masih mencari-cari Bu. Ada satu permasalahan yang kadang-kadang langsung saya ketika ada satu trigger saya langsung emosi tinggi gitu. Namun saya belajar ketika saya emosi tinggi yang terjadi adalah hal-hal yang tidak saya inginkan. Biasanya keputusan itu akan kacau. Nah, caranya ada triknya nih yang saya pelajari dari kejadian-kejadian itu selama ini. Misalkan dalam membuat keputusan, kita sama sekali tidak boleh membuat keputusan apapun, tidak boleh membuat surat, tidak boleh chat WA, tidak boleh telepon ketika kita sedang emosi, Bapak Ibu. Tidak boleh lakukan itu. Kalau kita lagi emosi, diam dulu, kita taruh semua, kita merem dulu, kita break dulu, kita berpikir, tarik napas, kita pikirkan apa tindakan yang harus kita lakukan. Kalau kita mengikuti emosi kita, maka apa yang akan terjadi itu harus kita pikirkan dulu. Benar-benar kita tidak boleh respon secara instan terhadap hal yang membuat kita emosi. Malah makin tambah emosi jadinya biasanya. Jadi kita perlu break. Kita tidak boleh pegang handphone untuk respon. Kita tidak boleh buat surat untuk pecat orang atau putuskan hubungan usaha dengan orang. Kita tidak boleh pegang itu semua. Ketika kita sudah turun tensinya, itu biasanya membutuhkan waktu antara 15 menit sampai dengan 1 jam. Itu boleh kita merespon hal tersebut. Kalau kita masih kurang 1 jam, terus saja kita tenangkan diri dulu. Sampai benar-benar kita bisa berpikir, oh keputusan A, kalau kita respon ini, hasilnya keputusan B. Nah, jadi kita harus bisa, kalau orang Jawa itu rogo sukmo ya Mbak Komang. Jadi kita harus membuat diri kita
tidak berada dalam emosi kita, tapi di atas itu. Kita harus benar-benar bisa berpikir logis, berpikir sesuai dengan fakta, dan bisa berpikir apa kejadian yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan secara emosi. Gitu. Nah, kita harus memisahkan diri kita benar-benar itu dari emosi itu, Mbak Omang. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Danu. Semoga Ibu Sari Dewi bisa menjawab ya atas pertanyaannya tadi. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan yang menarik dari Carkani Dinas Pertanian Kabupaten Aceh. Cara apa yang harus kita lakukan nih Pak Danu agar karyawan kita itu bisa akur dan kompak dalam hal pekerjaan di suatu perusahaan? Bisa langsung ditanggapi Pak Danu. Oh iya, baik. Aceh ini tempat yang saya sangat cintai, Mbak Omang. Saya berapa kali ke Aceh untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, wirausaha baru waktu itu. Jadi teman-teman yang kuliah saya kasih training untuk bagaimana membuat usaha. Tempo hari usaha kopi dan coklat maupun kafe. Dan saya sempat berdagang juga di Aceh, hasilnya sangat baik. Sampai sekarang saya punya partner dari dulu lulus kuliah, sekarang sudah punya anak. Wah, sudah establish usahanya, luar biasa Aceh. Semangat Aceh juga hebat dan kreatif. Nah, bagaimana menjaga kekompakan itu dimulai dari awal, dari rekrutmen, Bu. Jadi pada saat rekrutmen karyawan, jika itu ada di bolanya di kita harus benar-benar memastikan padu padan pria, wanita, kemudian ada karyawan yang dengan expertise, ada karyawan dengan tingkat disiplin tinggi, itu kita harus benar-benar mix. Namun kalau kondisinya itu di luar kuasa kita, maksudnya tim sudah ada, kemudian kita disuruh memimpin dengan tim yang ada, kita harus menggali potensi masing-masing tiap-tiap individu. Harus bicara individu, Bu, Mbak Omang. Jadi individu ini kan unik, jadi kita harus mendengarkan mereka bagaimana mereka bisa dipimpin oleh kita. Bukan kita yang memimpin mereka dengan cara kita, tapi mereka kita akan tahu, oh orang ini bisa dikasih taunya seperti apa sih gitu. Nah, ketika kita bisa kasih tahu, maka kita akan bisa menciptakan suasana ya, menciptakan suasana atau atmosfer perusahaan yang kita ingini. Bagaimana cepatnya, kita butuh target bulan ini supaya kita sampai omset sekian gitu. Wah, kita kejar terus, dan kita ketika target sudah tercapai, kita slow down sedikit. Nah, itu si pemimpin yang menggerakkan. Oke, minggu ini kita punya PR karena kemarin sudah tercapai, kita punya PR ini sebelum nanti kita bawa lagi ke atas. Nah, naik turunnya emosi karyawan itu tergantung si leader yang bawa. Nah, leader harus punya ritme. Bagaimana menjadi playmaker kalau di bola ya. Kalau di bola kita tempo, kapan kita nyerang, kapan kita defend gitu. Itu kita harus benar-benar mainkan dengan baik. Nah, ada banyak cara, tapi saya nggak bisa sebutkan banyak caranya ini sekarang, Mbak Komang, karena waktu terbatas ya. Tapi salah satunya ya kita bisa ajak mereka outing untuk melihat bagaimana keluarga si individu-individu ini. Nah, ketika kita sudah mengenal individu, kemudian keluarganya seperti apa, kita memiliki informasi bagaimana hal yang diperlukan untuk memimpin individu-individu itu menjadi sebuah tim yang bisa mencapai kemenangan bersama. Begitu, Mbak Komang. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Danu. Bagaimana Cikrani Dinas Pertanian Kabupaten Aceh, Bapak? Apakah sudah menjawab? Kebetulan sudah on kamera juga. Apakah sudah menjawab, Bapak? Halo. Halo. Terima Apakah kasih. sudah menjawab, Bapak? Bisa didengar, Ibu? Halo. Siap, bisa. Iya, sudah, Bapak. Terima kasih, Ibu, atas sama Pak Danu penjelasannya.
Cuma sedikit mungkin saya juga bertanya, Bu. Ini Ya, salah silakan Pak. Pak Danu ya, Bu ya? Halo Pak Danu. Siapa? Ini satu pertanyaan lagi penambahannya, Pak. Bagaimana kita pemimpin suatu perusahaan itu agar tidak terjadinya korupsi, Pak, terhadap karyawan kita? Karena dengan adanya korupsi ini bisa menghancurkan perusahaan kita, Pak. Waduh, benar sekali Pak. Emang temanya korupsi ya. Negara pun hancur kalau korupsi terus dilakukan. Tapi ya korupsi ada aja ya Pak ya. Aduh, benar-benar. Jadi agar terhindar dari korupsi, mau tidak mau Pak harus dipaksakan adanya pengawasan. Siapapun itu, baik presiden, baik ketua DPR, baik direktur perusahaan, baik karyawan, itu harus ada pengawasan bersama. Tanpa adanya pengawasan maka korupsi akan bisa dilakukan. Dan tips and tricksnya, Pak, kalau saya akan mengusulkan ini Pak, adanya hotline atau adanya nomor WhatsApp yang bisa whistleblower gitu Pak. Jadi ketika ada tindakan korupsi maka boleh siapapun melaporkan dengan data, dengan fakta yang kredibel tentu. Nah, dengan adanya whistleblower kemudian adanya pengawasan itu bisa ditindak. Namun sebelumnya tentu penting juga dilakukan pencegahan korupsi. Bagaimana caranya? Harus benar-benar sama-sama membuat si pelaku atau si koruptor ini tidak bisa bergerak, Pak. Jadi di awal harus ditekan kuat-kuat, kalau kamu korupsi maka kamu akan dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua akan dilaporkan kepada pejabat kepolisian. Kemudian sanksi pun harus tegas, apa saja. Selain harus mengganti kerugian dan lain-lain, itu harus benar-benar ditekankan. Jadi orang melihat, wah korupsi di perusahaan ini nggak main-main ya sanksinya ya. Jadi mereka berpikir. Nah itu harus ditulis, kemudian harus disampaikan pada saat penerimaan pegawai. Harus disampaikan pada saat rekrutmen. Jadi kita benar-benar tekankan, oh ini penting loh kalau kamu melanggar tindakan korupsi ini, kamu melakukan korupsi, kamu jadi purchasing melakukan korupsi, kamu rekrutmen melakukan korupsi, maka perusahaan tidak akan mentolerir gitu. Dan itu pencegahan di awal. Tapi ketika sudah terjadi, pengawasan juga penting. Jadi lagi-lagi baik presiden ataupun direktur perusahaan ketika dia terbukti melakukan korupsi harus ditindak. Gitu Pak. Jadi saya juga sangat-sangat saya zero tolerance terhadap korupsi Pak. Kalau termasuk dalam mendapatkan klien, saya akan menjauhi memberikan gratifikasi atau memberikan komisi bagi orang dalam. Saya usaha selama ini berusaha menjaga tidak melakukan itu. Demikian Pak, semoga menjawab Pak Bambang. Ya Pak, sedikit Pak, lagi Pak. Mungkin saya minta tambah waktunya. Ini pengalaman juga Pak ya. Bagi teman-teman mungkin kalau bisa diambil pengalaman dari saya, bisa diambil. Kalau sekiranya tidak, nggak usah lah ya Kak. Oh silakan Pak, silakan. Gimana Pak? Pak, sudah memimpin satu perusahaan sudah lebih kurang dari 15 tahun. Jadi trik saya yang saya lakukan Pak, yang pertama sekali itu gaji itu harus standar UMR minimal itu Pak. Yang kedua baru pengawasan. Yang ketiga kedisiplinan. Itu jangan dikasih ruang. Memang harus betul-betul dikontrol. Kemudian tupoksinya Pak, keahlian. Kalau kita kasih pekerjaan sesuai dengan keahlian, itu perusahaan membawakan rugi. Jadi rugi perusahaan, dia kecukupan untuk kehidupan dia kurang, maka dia timbul ada inisiatif untuk korupsi. Jadi ini sebagai pengalaman dari saya Pak.
Nah, cuma sekian aja, Pak. Baik Pak, setuju dan sepakat Pak. Poin-poin Bapak itu benar. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa sekali ya tadi Syarkani Dinas Pertanian Kabupaten Aceh. Baik, Pak Danu, mungkin 2 pertanyaan di kolom chat akan sekaligus menjadi penutup dari webinar pada pagi hari ini, mengingat waktu juga kita terbatas dan telah lewat ya, Pak Danu. Jadi izin saya bacakan, ini dari Imam Hambali. Bagaimana cara atasi karyawan yang membandel atau terkadang tidak nurut? Apakah dikerasi langsung atau diberikan teguran nih Pak Danu? Ya, Mbak. Jadi Pak Imam, kalau saya akan melihat kepribadian karyawan tersebut. Ada orang yang kadang nggak setuju dengan cara saya karena kalau memang perusahaan tidak suka ya harus diberikan sanksi tegas begitu ya. Tapi kalau saya melihat kepribadian orang itu, apakah orang itu bisa kita ajak bicara dengan baik-baik atau tidak bisa. Ketika dia bisa diajak bicara dengan baik-baik, maka kita akan gali kenapa dia tidak nurut, apa alasannya. Namun ketika memang dia sudah berulang kali lakukan itu, maka kita harus bisa berikan langsung sanksi tegas karena tindakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan arah tujuan perusahaan. Kalau ini sudah dilakukan dan masih ngeyel juga, lagi-lagi ya mohon maaf kita harus selesaikan dengan segera karena kadang-kadang satu karyawan bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan. Mau nggak mau kita akan sampaikan bahwa pekerjaan atau kebiasaan yang dia lakukan menghambat kita untuk bekerja sama. Jadi mau nggak mau kita harus bayarkan kompensasi hak-hak dia dan kita putuskan. Kalau benar-benar tidak sesuai itu Pak Imam. Tapi kalau dia bisa diajak bicara, kemudian kita lihat celah, oh dia masih bisa berkembang kok sebenarnya. Tapi tupoksinya aja yang tidak sesuai dengan keahliannya dia gitu. Jadi kita bisa pindahkan atau ganti posisi dia gitu. Kita rotasi. Tapi kalau memang dia tidak bisa berkali-kali, saya akan rela kehilangan bayar pesangon dan hak-haknya dia dan kita putuskan. Dan itu pernah juga saya lakukan. Sudah bertahun-tahun, saya coba setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, ya kita putuskan akhirnya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Danu atas jawabannya. Selanjutnya ini dari Pak David sekaligus pertanyaan terakhir Pak Danu. Saya mau bertanya ke Pak Danu bagaimana memulai situasi kepada karyawan setelah kita memarahinya agar tidak ada sakit hati apalagi dendam di hatinya. Bisa langsung ditanggapi Pak Danu. Wah, Pak David ini teman saya ini. Pak Komang, dia eksportir ikan dia. Dia eksportir ikan Pak David ini, ekspor ke Taiwan, Cina, Amerika. Pak David sebenarnya pemimpin yang hebat juga ini Mbak Komang, dia pura-pura aja nanya ini. Jadi supaya dia tidak sakit hati ya tentu lagi-lagi saya orangnya tipe yang ini, yang pendekatannya individu. Jadi saya akan ajak dia bicara. Kemudian ketika kita marahi, kalau kita memarahi karyawan itu dengan alasan yang jelas, ya kita nothing tulus ya, memang itu bukan pribadi kita yang memarahi dia, tapi kepentingan perusahaan yang jadi kita menegur dia gitu. Jadi jangan sampai kita secara pribadi, oh ini anak benar-benar ngeselin amat sih mukanya gitu. Jangan begitu. Karena nggak suka lantas kita marahi. Ya itu kita salah. Tapi kalau kita menegur untuk kepentingan perusahaan, dia harus sadar kalau ini peranan yang harus saya lakukan sebagai pemimpin. Saya harus menjaga ritme, saya harus menjaga siklus, saya harus menjaga semua aliran ini agar lancar. Dan kita harus sampaikan itu kepada karyawan yang bersangkutan, Pak David. Jadi si karyawan ini akan berpikir, oh ya saya salah karena tidak menjaga SOP yang harusnya terjadi gitu. Jadi bos kalau marahin saya wajar gitu ya. Kalau kita sudah bisa membuat karyawan kita berpikir bahwa kita marah adalah wajar dan dia salah, itu
kita sudah tepat, Pak David. Tapi kalau karyawan yang masih bersungut-sungut, kemudian ada apa, ya itu harus kita ajak bicara lagi. Kita bisa bicara langsung atau bicara melalui ARD gitu, Pak David. Baik, terima kasih dan semoga menjawab ya Pak David. Dan itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir dari webinar hari ini Pak Danu, dan semoga bisa ketemu di next webinar lagi karena kita keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Danu sudah meluangkan waktu untuk sharing di webinar Kalista Foundation. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang telah di-sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, saya persilakan Pak Danu untuk memberikan closing statement, Pak. Pokoknya tetap semangat Mbak Komang. Dengan semangat kita akan bisa memimpin diri kita akan bisa memimpin keluarga, kita akan bisa memimpin perusahaan, dan kita bisa memimpin organisasi untuk kita arahkan kepada tujuan yang disepakati. Intinya semangat, tetap semangat Bapak Ibu semua. Baik, closing statement yang luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian.